Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalam kegiatan malam hari ini, saya sebagai ketua yayasan, yaitu Yayasan Gasantana Galunggung Sakti Nusantara Kencana, khususnya dalam hal di bidang media, ya, menyampaikan dan mensiratkan sesuatu informasi yang mungkin dan sangat mungkin sebenarnya ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi, khususnya IT di zaman sekarang. Dalam hal ini, informasi hari ini adalah terkait tentang gugatan Gasantana kepada perusahaan ayam potong PT Sambasindo Teguh Pamungkas terkait dengan izin sumur bor tanah. Yang kita ketahui selama ini, mungkin Ustadz Denny waktu itu kita sama-sama boikot tentang ilegal pengeboran ya, tahun 2020 perusahaan melakukan pengeboran ilegal dan kita tutup, dan pada saat itu perusahaan sudah menyatakan kesepakatan bersama menutup dan menggunakan air dengan sumber air ramah tamah. Nah, atas kesepakatan itu berarti perusahaan sudahnya layaknya dia tidak menggunakan sumur bor. Tapi ketika perjalanan waktu kita temukan Ustaz, ya, bukti, nah, dan itu real bahwa perusahaan itu masih ternyata menggunakan air sumur bor yang lama sesuai kesepakatan yang dulu. Ini kan kita tahu bahwa 2020 perusahaan Sambasindo Teguh Pamungkas menyatakan menghentikan pengeboran air dan akan beralih menggunakan sumber air yang beretika dan ramah lingkungan. Intinya jangan pakai sumber yang lama lah, sumber bor. Yang notabene sumbernya sudah ditutup itu. Harusnya ditutup. Dan mereka berjanji pada saat itu ingin disemen dan harusnya disemen. Tutup, gembok, kubur. Yang nyatanya di 2021 kami dapat laporan, Pak, ini air bisa dipakai, pakai sumber bor dalam. Kita tegur tuh langsung perusahaan, apa bisa dipakai? Pak, perusahaan nih yang udah ditutup dipakai lagi. Kan yang harusnya ditutup, kok masih dipakai ya kan? Berarti Anda melanggar, Anda bohong sama saya. Ya saya terpaksa katanya, Pak, saya terpaksa karena air yang dari masyarakat tidak memenuhi syarat, apa istilahnya, kuman, bakteri, sehingga banyak ayam yang mati. Sehingga meminta dispensasi ke kita masyarakat pada saat itu untuk diizinkan membuat sumur bor baru. Pada itu 2021 ya, kita ada sosialisasi. Waktu ayam airnya diracun. Nah katanya, entah diracun sama siapa, bisa aja kan, diracun sendiri kita nggak tahu kan, mana buktinya kita nggak tahu, bisa aja konspirasi kan itu kan. Sehingga ada pengajuan sumur bor baru yang ada sosialisasi di desa tentang izin sumur bor air tanah. Pada saat itu tujuannya adalah kepada pengeboran baru. Dan saya ingat itu pada saat itu. Saat itu ada Pak Camat diwakili Pak Sekcam, kemudian Pak Kapolsek, ya kan, tak diwakili, tapi itu asli itu mah Pak Kapolseknya, kemudian Pak Dan Ramil dan tokoh masyarakat kali ini dihadirkan. Dan dari Pak Rustandi dari Dinas SDM Provinsi Jabar, yaitu PL bidang di Tasikmalaya, Pak Walu. Jelas-jelas pada saat itu sosialisasinya adalah perusahaan minta izin ke masyarakat untuk melakukan pengeboran sumur bor tanah di titik yang baru. Nah, sebagai syarat mutlaknya adalah ketika memang itu dilakukan sumur pengeboran, masyarakat akan diberitahukan tentang pelaksanaan pengeboran, baik geolistriknya, baik pengeborannya, dan lain sebagainya. Kira-kira betul nggak saya ngomong gitu? Iya. Sama nggak? Sama kan? Nah, itu kita dengar langsung
Oke lah, pada saat itu akhirnya kita masyarakat yang hadir itu menandatangani izin tersebut, ya kan, merekomendasikan silakan. Nah, tiba-tiba Kang Denny 2022 bulan Agustus ternyata biar ramai juga tuh di kandang yang ada lingkungan hidup juga datang gelombang yang Satpol PP waktu itu kan, PUPR tentang aduan laporan Pak Yono sengketa tanah dengan perusahaan dan bau tak sedap gitu kan. Saya sampaikan juga, saya izin di forum tuh ya, Pak Awang, ini saya pengen tanya, ini air menggunakan sumur yang mana ini? Kok saya lihat ini kok kayaknya pakai sumur bor. Selama ini kita belum tahu loh. Dan selama ini saya tidak tahu kalau memang perusahaan masih menggunakan sumur bor. Kalau itu memang ada sumur bornya, kok kita diberitahukan? Oh, ada apa suratnya? Ya kan? Pas lihat suratnya, sempat ngetok gitu orang Satpol PP. Mana sumurnya? Gak bisa ngomong perusahaan. Seperti ada yang ditutup-tutupin. Akhirnya ngomong begini, Satpol PP waktu itu ya, dengan kabit penindakan ibu siapa saya tahu. Pak, ini izinnya ada, sumurnya mana? Oh ya nanti. Pada saat itu Kang Denny, perusahaan tidak menunjukkan tempatnya, katanya nanti. Sampai detik ini tidak dipertunjukkan. Dan pada saat itu saya minta salinan surat ini, tapi nggak dikasih. Akhirnya saya mencoba sumber-sumber yang lain, akhirnya saya dapatlah surat izin ini, 2 surat izinnya, sumur praktek dan sumur berdalam. Nah, setelah saya cek verifikasi sampai titik koordinat, ternyata izin dan titik lokasi semuanya salah. Bahkan yang sumur praktek di sini terus 40 meter, kita tahu itu di sumur yang lama itu kedalaman di atas 60 meter. Kok di sini bisa dicantumkan 40 meter? Berarti di sini ada manipulasi data. Ada apa ini dengan perusahaan dan ada apa dengan dinas terkait? Itu kita coba pertanyakan ke SDM. Malah SDM ngomong begini, adalah beliau pegawai SDM inisialnya R. Udah ada apa di pantai? Udah jangan ini udah sini yang pantai ini. Pantas tidak ada undangan mereka mau menggali bikin sumur bor. Berarti ya pakai yang lama berarti. Ya nggak ada kegiatan pengeboran. Nggak ada, izinnya padahal udah ada. Udah ada ini. Dan ini maaf punten, kita udah proses secara hukum di Polres Kabupaten Tasikmalaya. Dan terakhir perkembangan penyelidik mengatakan bahwa dugaan Pak Hadi tentang titik yang salah itu betul. Laporan saya betul berarti kan? Tinggal menindak kedalaman. Ya kan? Di sini kan 40 meter. Sedangkan kita tahu sumur pantek yang sekarang diizin itu adalah 60 sampai 90 meter loh bahkan dugaan kita. Itu pernyataan 90 meter itu siapa? Yang ngebornya dulu. Makanya kita tahu dalamnya berapa, katanya ngebornya ngobrol. Makanya saya untuk itu kita ya fleksibel saja. Ketika memang sudah tidak ada itikat baik, ya kita viralkan aja ya. Toh nyataannya kita ini kan berbuat baik itu kan bukan hanya dengan jalan oh saya begini, enggak. Nah ini perbuatan baik. Termasuk ya tujuan kita semua masyarakat untuk mengingatkan perusahaan bahwa itu salah, itu kan baik. Ya kan? Jadi ada pertanyaan saya selama ini, ada apa dengan perusahaan Sambasindo? Ya kan? Kok kayak takut sekali menghadapi saya untuk audiensi. Nah, terkait itu Kang Denny atas temuan-temuan saya semua terbukti. Nah, yang menjadi mungkin ke depan saya, kira-kira mungkin pandangan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, ya Kang Denny saya anggap tokoh masyarakat. Karena namanya tokoh itu adalah seseorang yang bisa menyuarakan suara rakyat. Itu namanya tokoh. Tapi kalau hanya ya kan, hanya diam, hanya black hat, itu bukan tokoh.
Saya menunggu hancurnya masyarakat itu bukan tokoh. Tokoh itu adalah figur masyarakat yang berani ngambil tindakan, baik itu suaranya, baik itu langkahnya, untuk melindungi masyarakat, khususnya masyarakat yang terzolimi. Selama ini nggak ada tokoh di sini siapa yang bisa menyuarakan selain Bung Denny. Nggak ada. Bilang yang keras ini saya bisa tahu siapa orang-orangnya. Yang paling keras ini Bung Denny. Maka maaf, dalam karakter saya di sini, Kang Denny udah masuk tokoh. Bagi saya, nggak tahu kalau bagi yang lain gitu kan. Bagi saya tentu Kang Denny adalah tokoh pendekar, tokoh seni budaya, dan tokoh agama. Nah untuk itu kiranya Kang Denny, Ustadz Denny memberikan pandangan. Saya ini atau yayasan kami ini, yayasan Tanah ini, benar nggak dengan menggugat perusahaan? Benar nggak dengan menegur perusahaan secara baik? Benar nggak apa yang kita sudah lakukan? Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kali ini bisa memberikan pandangan ataupun masukan buat kami, yayasan, ataupun dengan masukan juga buat perusahaan. Ya biar perusahaan juga mendengar lah suara rakyat gitu kan. Jangan hanya sebagian suara rakyat yang mengatakan happy. Happy-nya di mana? Puas. Puasnya di mana gitu. Maka Kang ini menurut saya tidak membawa nama lembaga untuk saat ini bukan settingan, ini anak-anak mau belajar tari ini. Jadi nggak disetting. Kalau mau disetting, mau tunjuk people power ya nanti kita bisa di setting lebih baik lagi. Terkait dengan kandang, saya menimbang, memperhatikan, terus menilai gasan tanah sudah sesuai dengan prosedur yang ada, satu. Kedua, gasan tanah selalu paling depan untuk menyuarakan hati rakyat. Sebenarnya kami semuanya sudah terwakili dengan adanya gasan tanah. Cuman mau tidak mau, gasan tanah harus lebih koordinatif lagi dengan masyarakat setempat di mana perusahaan ada, lebih bersinergi lagi dengan kita dan masyarakat. Insya Allah pasti kalau ini memang perusahaan ini benar sudah banyak melakukan kekeliruan yang sudah dilakukan, kami masyarakat tidak akan bisa diam. Saya akan menjadi dinamisator penggerak untuk menghentikan perusahaan. Gitu. Karena saya harus menjaga wilayah kabuyutan yang ada. Ini adalah tanah nenek moyang kita yang harus dijaga, jangan sampai dirusak. Apalagi kalau kena ini bisa mengakibatkan satu, nggak ada air di tempat kita. Kedua, yang namanya pemerintah, yang namanya perusahaan itu kan otaknya kan untung. Di mana dia menguntungkan, ya di situ dia akan beroperasi. Tapi jangan keuntungan dia, kesengsaraan kita korbankan. Betul. Boleh ngambil keuntungan, tapi ya jangan mengorbankan lingkungan, jangan mengorbankan orang-orang di sekitar, dan jangan mengorbankan alam itu sendiri. Betul. Saya mendukung langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Gasan Tanah, dan siap kami akan lebih mendukung lagi dengan mensosialisasikan apa yang telah terjadi dan apa yang sedang digugat oleh Gasan Tanah. Kami siap mendukung, atur nuhun, dan kami siap menjadi barisan yang paling depan untuk perjuangan Gasan Tanah. Saya pikir untuk sementara hanya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, rekan-rekan semua, betul kata beliau, yang intinya itu jaga kabuyutan. Hampir sama semboyannya dengan kami. Jaga kabuyutan, jaga NKRI harga mati. Itu yang layak kita sematkan. Lanjut, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.